dari Aidil Irfanur. Bagaimana cara simpel menghadapi perbedaan fikih, terutama sesama Islam tersendiri? Ya. Karena saya dan pasangan saya itu punya cara pandang yang berbeda. Oke. Pertama-tama Allah dan Rasul itu minta kita untuk tidak asobiyah. Asobiyah itu adalah perasaan atau ikatan selain daripada Islam. Bisa jadi itu adalah fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme apapun, itu asobiyah. Misalnya contoh begini ya, misalnya ya. Ketika dulu ada Aus dan Khosraj misalnya, sebelum datang Nabi Muhammad mereka berperang. Nah setelah terus kemudian mereka dapat Islam, mereka menjadikan Islam sebagai pemutus, bukan suku mereka, bukan apapun. Lucunya adalah Aus dan Khosraj ini kan sama-sama Arab ya. Mereka berperang gara-gara mereka diberikan semacam kayak stempel dan diberikan identitas. Aku lupa ini quote siapa, tapi ini quotes-nya kolonial banget. Kalau nggak salah orang Inggris yang bilang, kasih mereka bendera dan mereka akan berperang. Paham gak maksudnya kira-kira? Jadi kalau ada dua orang nih sama nih, kasih mereka bendera, mereka akan berperang. Jadi kasih tahu mereka beda, mereka akan perang sendiri. Nah, Islam sebaliknya, Islam tuh menyatukan karena dikasih tahu kamu tuh sama-sama manusia loh. Walaupun kulitmu berbeda itu nggak dilihat oleh Allah loh. Walaupun kamu satunya kaya, satunya miskin, kamu tetap sama-sama bisa terus untuk menyembah Allah loh. Nah, jadi Islam tuh dijadikan sebagai pengikat. Nah, itu kuncinya sebenarnya untuk asobiyah itu tidak muncul. Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya pengikat dan satu-satunya yang kita ridho dengan itu. Nah, kalau itu nggak tercapai, maka pasti ribut sih. Contoh misalnya begini ya, orang-orang bilang misalnya NU dan Muhammadiyah pernah punya semacam kayak sejarah ketika sejarah pertentangan ya. Ketika misalnya kayak taraweh 1 11 rakaat, 1 23 rakaat. Akhirnya ketika tadi ya sudah dikasih identitas, ujung-ujungnya mereka merasa lebih baik kan. Ngapain sholat 23 kalau cepet-cepet? Kata orang Muhammadiyah misalnya. Orang NU bilang, tapi gue lebih banyak. Misalnya, nah kayak gitu misalnya, itu kan jadi ribut kan. Tapi kalau kita bilang, lah bukannya kita sama-sama taraweh, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, sama-sama taraweh, sama-sama dapat pahala. Yang salah adalah yang nggak taraweh. Nggak taraweh juga nggak salah. Yang salah tuh orang yang ribut, gitu kan ya. Karena nggak taraweh kan juga nggak salah kan sebenarnya. Sunnah ya. Sunnah. Makanya Rasul katakan begini di dalam Islam sederhana. Pertanyaannya, sebelum aku bilang sederhana ya, pertanyaannya apakah ada perbedaan di zaman Rasul? Jawabannya ada. Rasul pernah berkata suatu waktu, jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah pada satu pasukan perang. Akhirnya ketika pasukan perang ini berangkat sebelum zuhur, ada yang bilang setelah zuhur, mereka langsung berangkat menuju ke Bani Quraidah. Ternyata di tengah-tengah itu sudah mau maghrib, sedangkan mereka belum sholat mau asar, sedangkan mereka belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Mau maghrib berarti. Mau maghrib tapi mereka belum sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan nggak mungkin kan dijamak sama maghrib.